Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam Dhammasakaca Online Season 5, episode 42, yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Aidinda selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dhamma yang berjudul Benarkah Peranan Hidup yang Kupilih? Tentunya sharing kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Romo Insinyur Chandra Sentosa. Sebelum masuk ke dalam acara inti, marilah bersama-sama kita dengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, saya persilahkan. Dhammapada bab 20 Magawaga syair 270 Tumhe hikit chama tapang akha ro tatha gata parti panya pamuk hanti ca ino ma rabandhana ti, yang artinya engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi atas penyampaian syair Dhammapada pada malam hari ini. Bapak Ibu, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama Sangbuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik Bapak Ibu, agenda akan kita lanjutkan dengan profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Untuk itu kepada operator dipersilahkan. Baik, marilah kita simak bersama-sama profil dari narasumber kita. Beliau merupakan insinyur lulusan teknik arsitektur dan beberapa tahun bekerja di kontraktor. Kemudian sebagian besar waktunya menekuni dunia perbankan hingga pensiun. Beliau juga merupakan seorang Dhamma Duta. Untuk itu langsung saja marilah kita sapa bersama pembicara kita, Romo Insinyur Chandra Sentosa. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan moderator yang baik hati, Ayu Dinda. Ya, betul. Selamat malam. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Ya. bagaimana kabarnya Romo? Ya, suaranya agak Baik, kurang. baik,
Bahagia sekali pada malam hari ini bisa kembali di sini, di ruang ini, Dhamasa Kaca Online oleh Dhamma TV Jember. Betul, ya. Betul. Oke, judul yang saya akan ambil pada malam hari ini adalah benarkah peranan hidup yang saya pilih? Ya. Namun sebaiknya kita awali dengan bersama-sama merangkapkan dada, tangan untuk memuji Guru Agung kita dengan melantunkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, topik ini akan saya mulai dengan mengingatkan bahwa kita hidup bagaikan drama yang tidak berkesudahan. Dunia merupakan panggung sandiwaranya. Lalu peran-peran yang dilakukan adalah peran kesedihan, peran senang, peran kemarahan, dibully, direndahkan, dikucilkan, dan lain-lain. Yang bagi sebagian orang, peran seperti ini rasanya sangat berat dan menyakitkan. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah, siapa pemeran drama kehidupan ini? Pemerannya adalah saya, Anda, semua yang menyaksikan Dhamasa Kaca ini, dan semuanya yang menjalani hidup. Drama ini akan berlangsung sampai mati. Timbul pertanyaan, pilihan mana, drama mana yang akan kita pilih? Pilihannya adalah satu, kita akan menjalani drama kehidupan ini sebagai suatu takdir yang kita tidak bisa hindarkan. Kita menerima drama kehidupan ini apa adanya. Kita terima drama kehidupan ini pasrah, dan ini akan kita jalanin sampai mati. Atau yang kedua, kita memilih menerima drama ini seolah-olah sudah mati. Artinya begini, tidak hanya pasrah akan drama kehidupan yang sepertinya diberikan kepada kita, tetapi di dalam menjalani drama ini kita terus menyesali, kita selalu meratapi, dan dengan demikian kita sepertinya hidup, tapi kita sudah mati. Pilihan yang ketiga adalah kita diberi pilihan untuk memilih episode-episode drama yang sesuai dengan pilihan kita,
Dan dengan pilihan yang sudah kita pilih tersebut, kita berusaha memainkan peranan drama kehidupan ini dengan baik. Namun, kecenderungan kita adalah selalu berpikir, bertindak kepada peristiwa atau kejadian yang sudah lewat. Berarti kecenderungan kita untuk menyesali yang sudah-sudah. Kecenderungan kita adalah mengingat-ingat masa yang lalu. Walaupun semua itu kita terus sesali, tak akan kembali lagi. Itulah kecenderungan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Padahal kalau kita mau mengerti, kita saatnya adalah hidup di saat ini, di tempat ini, dan menerima kenyataan yang ada di saat ini tanpa penyesalan. Apakah hal itu mudah? Tentu dibutuhkan effort untuk hidup di saat ini, di tempat ini, tanpa penyesalan. Berikut saya kutip Dhammapada. Saya share ya. Halo, Iya, Romo dipersilakan untuk share. ya. Apakah bisa share, Romo? eh, sudah terlihat Belum terlihat, Romo. muncul Belum terlihat, belum Romo. ya? Mas, mohon maaf sinyalnya Wah, ini Romo juga benar. Ini agak mungkin macet-macet. koneksinya kurang bagus ya. Iya, betul, Romo. Sinyalnya kurang bagus ya. Ya udah ini Iya, aja Romo. coba saya mungkin tanpa tanpa ini dulu. Jadi saya ambil kutipan Dhammapada yang ada hubungannya dengan hidup dan penyesalan. Dhammapada nomor 68 yang syairnya berbunyi, apabila suatu perbuatan setelah perbuatan itu dilakukan tidak menimbulkan penyesalan, perbuatan itu adalah baik. Pelaku perbuatannya akan menerima buah perbuatannya dengan hati yang gembira dan puas. Di situ syair mengatakan bahwa perbuatan dengan tanpa penyesalan akan memberikan suatu kepuasan, memberikan hati yang gembira dan kebahagiaan. Nah, hubungannya dengan peran yang sudah kita pilih, kita sudah memilih episode yang sesuai dengan pilihan kita, maka saatnya kita untuk memainkan peranan itu dengan baik. Dengan kita memilih hidup di saat ini, berarti kita harus menerima kenyataan. Kenyataan yang dimaksud di sini, kalau kenyataan yang menyenangkan, yang memuaskan, membuat orang lain senang, dan sebagainya, itu bukan kenyataan yang sulit. Tetapi kita di dalam Buddhis dikenalkan bahwa hidup tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang membuat kita
rasanya menderita, dan itulah yang kita wajib untuk menerima kenyataan itu dan apa yang kita lakukan dengan kenyataan kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Beberapa langkah yang boleh dijalankan setelah menerima kenyataan bahwa hidup tidak hanya senang, maka kita coba bagi dua hal, yaitu kondisi atau faktor yang di luar kendali kita dan di dalam kendali kita. Faktor yang di dalam kendali kita adalah berarti kita terus menggali dari apa yang kita tahu untuk mengisi kehidupan, mengisi peranan yang kita sudah pilih. Sementara untuk yang di luar kendali kita, apa yang perlu kita lakukan? Terima kenyataan itu, amati kenyataan itu, dan sadari kenyataan itu bahwa itu di luar kendali kita. Oleh sebab itu, setelah mengamati, setelah menyadari, maka kita harus melakukan tindakan yang akan memberikan kita pada kemajuan, tidak hanya menyesali hidup, tetapi mengisi kehidupan. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang yang sadar, dia akan mencari jawab, mencari solusi atas masalahnya masing-masing. Sehingga di dalam kita mencari solusi atas persoalan masalah kita, kita hendaknya menggali dari potensi diri kita sendiri dan tidak perlu kita melihat cara-cara orang lain, karena kita hidup adalah berjuang untuk diri sendiri, bukan pertandingan di mana ada yang menang, ada yang kalah. Untuk suatu masalah yang ada, sebetulnya marilah kita tinjau dari mana masalah itu muncul. Masalah biasanya akan makin besar atau akan berkurang dan sirna itu karena sikap kita dalam memahami masalah tersebut, dalam kita bertindak atas masalah tersebut. Contoh begini, di dalam pertemuan tiba-tiba muncul kata-kata yang sangat menyakitkan buat kita dan pemirsa atau sekelompok orang yang hadir di situ. Masalah ini akan makin besar ketika orang dengan emosi, dengan ego sendiri, maka hal tersebut akan menjadi makin parah. Tetapi akan berbeda kalau sikap kita lebih tenang dan sebagainya. Saya ambil contoh, ada satu kejadian yang suatu hari seorang atasan berjanji
untuk ketemu klien. Atasan tersebut berjanji bersama anak buahnya, tetapi masing-masing rumahnya berjauhan. Akhirnya pada saat yang ditentukan, ternyata atasan itu datang pada tempat yang dijanjikan untuk bersama-sama ketemu klien tersebut. Nah, tiba-tiba ternyata sebelum atasan tersebut sampai di satu tempat yang dijanjikan, tiba-tiba si bawahan itu mendapat informasi bahwa lokasi meeting dirubah. Sehingga tidak sempat komunikasi secara telepon kepada atasan, tapi si anak buah ini sudah memberikan pesan kepada atasannya bahwa agar semua bisa ketemu dan waktunya yang paling pendek adalah anak buahnya yang untuk ke sana dulu sudah diinformasikan kepada atasan tersebut. Dan terjadilah akhirnya benar anak buahnya yang sampai dulu ke tempat klien dan memulai dulu lah apa yang harus dibicarakan, baru kemudian atasannya datang. Ternyata atasan tersebut sudah dalam kondisi emosi besar sehingga merasa bahwa anak buahnya alpa dalam tugas ini. Namun karena profesional kita, profesional anak buah dan atasannya untuk ketemu klien, pada saat itu tidak ada terlihat bahwa terjadi masalah. Setelah pulang, masing-masing anak buah dan bosnya pulang ke kantor, datanglah anak buahnya ke atasan tersebut dan mengatakan dengan permohonan maaf, Pak, kan tadi ada perubahan jadwal dan sudah memberitahukan ke Bapak. Ternyata walaupun sudah tidak marah, tetapi atasan tersebut akhirnya menyadari bahwa hal seperti ini tidak mungkin untuk ceritanya tidak mungkin untuk diperdebatkan, tetapi yang jelas sudah ketemu klien dan sudah bisa berhasil dengan baik, tetapi sikap atasan terhadap anak buahnya tersebut masih terlihat ada ganjalan. Di sini yang saya sampaikan bahwa andaikan tidak ada satu yang mengalah, masalah itu akan makin parah. Contohnya tadi, tidak perlu debat di saat menuju ke tempat klien, tetapi masing-masing sementara introspeksi diri, masing-masing sementara menahan emosinya, dan terakhir klarifikasi anak buahnya datang ke atasan bahwa ada terjadi miscommunication begini-gini, dan di situ ucapan yang terakhir oleh atasannya adalah, kenapa tadi tidak dijelaskan ke saya? Anak buahnya kemudian mengatakan bahwa andaikan saat itu anak buah menjelaskan semua dalam kondisi bosnya masih emosi, hal itu tidak ada gunanya. Inilah contoh bahwa
sikap saling menyikapi dalam suatu permasalahan akan membuat win-win solution untuk keduanya dan memberi makna kepada kita yang hidup di saat ini. Contoh lagi, masalah kenapa timbul? Kadang karena sudut pandang yang berbeda. Misalnya begini, bagi pecinta binatang yang sekarang saya ambil contoh kucing. Seorang pecinta binatang, dia akan menganggap mempunyai kucing adalah sebagai kawan baik, teman di dalam kesehariannya, bahkan sering dibuat teman tidur dan sebagainya. Tapi di satu pihak, orang yang tidak suka kepada binatang, sudut pandangnya dari sudut yang berbeda. Dia sebelumnya sudah memblokade diri bahwa memelihara kucing adalah merepotkan, akan terganggu kesehatan keluarga ini karena bulunya dan sebagainya. Di sini sudah memblokade diri bahwa sudut pandang terhadap kucing yang sebetulnya tidak ada masalah, netral, tapi sudut pandang oleh orang yang tidak suka binatang dan suka binatang, dia akan lain. Seekor kucing, dia tetap seperti yang lain, butuh perhatian, butuh makanan, butuh fasilitas, dan sebagainya. Tapi hal ini sudah diblokade oleh orang yang tidak menyenangi binatang. Sementara yang senang binatang, dia akan menyadari bahwa memang hal ini saya senang, saya hobi dengan kucing tersebut. Tentu tidak melupakan bahwa dia akan menyiapkan tempat yang baik bagi kucingnya, akan membuat kucingnya disiplin, berak dan pipis di tempat yang sudah ditentukan, akan memberi makanan yang baik agar sehat dan tidak menjijikkan dan sebagainya. Di situ masalah akan berbeda karena ditanggapin oleh orang yang berbeda. Tapi dengan kita mau menerima sesuatu dulu, tidak menutup diri, akhirnya hal-hal yang memang harus dilakukan tidak merasa berat. Bandingkan dengan yang tadi, yang anti binatang, dia sudah antisipasi dan tidak mau bahwa kucing adalah mengganggu. Di situ masalah jadi besar. Sementara kalau yang pecinta binatang, dia tidak akan menjadikan masalah. Tiap orang punya masalahnya masing-masing. Dia akan mencari solusi atas masalahnya masing-masing. Dan di dalam menjalani hidup saat ini, seringkali kita terlalu overthinking. Hal tersebut untuk hidup di saat ini, untuk menerima keadaan saat ini, akan cukup mengganggu. Maksudnya begini, yang sebut overthinking kadang seperti ini. Kita sudah menentukan, kita sudah memberi keputusan atas suatu kejadian, tetapi setelah kejadian itu, setelah memutuskan itu, dia masih ragu, dia masih terus berpikir, jangan-jangan apa yang saya sudah putuskan ada tidak benar di sini, mungkin orang akan tersinggung atas apa yang saya
pilih, apa yang sudah saya putuskan, dan sebagainya. Sehingga kehidupannya selalu cemas, selalu merasa bersalah. Nah, ini yang tidak diharapkan. Kadang orang overthinking terhadap misalnya saat naik pesawat terjadi turbulensi. Hal itu ternyata akan berlanjut terus dan menjadi traumatik buat dirinya sendiri. Padahal ya kalau kita ngomong, bukannya kita mau sih ada gangguan di pesawat, tetapi harus disadari bahwa hal tersebut kadang terjadi, tapi tidak akan selalu terjadi. Yang mana akan membuka, kalau kita overthinking, berpikiran seperti itu terus, yang terjadi adalah tidak mau naik pesawat lagi. Saya punya 2 orang yang kalau tidak terpaksa banget, misalnya karena ke luar negeri, benar-benar dia tidak mau naik pesawat. Nah, itu kita overthinking adalah kadang tidak tepat. Kita hidup di saat ini sudah memilih peranan yang kita pilih, tentunya kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan. Fokus artinya memberi perhatian penuh atas apa yang kita kerjakan. Karena hal itu akan memberikan hasil yang baik, dampak yang baik. Yang kedua, dia akan memperbaiki situasi dan kondisi. Boleh diambil contoh begini. Kalau seorang yang biasa fokus dengan orang yang suka tidak fokus di dalam menanggapi suatu masalah, di dalam menanggapi suatu kejadian, dia sangat berbeda. Saya akan menanyakan kepada audiens begini. Kalau kita sedang bertemu dengan orang lain, apa yang kita sampaikan? Apa kabar? Betul begitu? Menyapa. Nah, atau kepanjangannya sebetulnya adalah apakah Anda baik-baik saja? Pertanyaannya sepertinya demikian mudah. Pertanyaan yang demikian gampang untuk dijawab. Tetapi jawaban orang fokus dengan orang yang tidak fokus akan berbeda. Jawaban yang hanya untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan penanya, dia akan menjawabnya dengan sekedarnya tanpa punya arti yang dalam. Contohnya, apa jawabnya biasanya? Baik. Apa kabar? Baik. Gitu. Tetapi baik yang diucapkan tadi adalah hasil fokus, hasil sesuai dengan apa adanya dirinya, kondisi sebenarnya pada dirinya, ataukah hanya sekedar di mulut saja, sudah mewakili apa perasaannya, baiknya, bukan suatu ke ya kalau diomong kebohongan, sebetulnya ya bukan kebohongan, tapi itu apakah suatu keterus-terangan dari hati yang paling dalam. Nah, di situ kita sampaikan bahwa fokus adalah sangat penting di dalam menjalani, menerima kondisi saat ini, menjalani kenyataan yang ada. Karena dengan fokus
kita akan memperbaiki situasi. Dengan fokus, kita akan meningkatkan kinerja kita. Kita hidup di saat ini perlu bersyukur. Bersyukur tidak harus ketika kita sudah memiliki semuanya. Syukur adalah kondisi apa yang sudah kita miliki, kita menerima itu apa adanya dan terus meningkatkan, membuka diri untuk menerima hal-hal baru setelah bersyukur. Bersyukur mulai dengan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Misalnya, lingkungan kita perhatiin lingkungan kita bersama mereka, hidup bersama mereka, atau melihat keindahan sekitar, keindahan pagi di tempat kita, atau saya kadang kalau di rumah setiap pagi lempar beras, melihat burung-burung makan beras yang kita sebar, di situ kita akan merasa bahagia. Itu salah satu bentuk bersyukur yang kita layak untuk jalani. Kemudian, kita sudah memilih episode drama kehidupan, kita memainkan drama kehidupan itu dengan baik. Salah satunya lagi adalah kita bisa merelakan dan mengikhlaskan apa yang terjadi. Sebetulnya kita sih sudah terbiasa dilatih sejak kecil mengenai merelakan, mengenai mengikhlaskan. Ketika kita pertama kali ke wihara, biasanya setelah doa, setelah membaca parita dan sebagainya, dilanjutkan oleh lagu berdana. Di situ kita dilatih dari kecil untuk merelakan, untuk mengikhlaskan dalam bentuk materi, dan diharapkan latihan-latihan seperti itu terus dilakukan agar pada hal-hal yang lebih besar kita bisa merelakan. Kita sudah dilatih untuk berdana paramita secara material, tapi kadang ketika anak kita mau sekolah ke luar negeri, ketika anak kita mau nikah, rasanya kita sulit untuk melepaskan mereka. Di situ kita sebagai manusia yang sudah memilih peranan di saat ini, hendaknya kita menyadari bahwa hal tersebut perlu kita perbaiki. Satu ilustrasi bahwa hukum melepaskan itu saya ibaratkan tangan. Ketika kita melepaskan, memberikan, rasanya akan lebih enteng, tidak punya beban dibandingkan dengan kita menggenggam atau menerima. Kenapa? Karena kita harus menahan beban ini. Kita kalau begini memberikan rasanya lebih enteng. Nah, di situ ilustrasi saya bahwa sebetulnya melepas adalah lebih enak, dan nanti ketika kita menyadari bahwa menggenggam adalah berat,
maka kita akan berubah pikiran untuk belajar makin bisa melepas, dan melepas. Itu yang saya sampaikan untuk hal sudah memilih hidup di saat ini, mengisi kehidupan saat ini, dan mengisi hidup saat ini dengan hal-hal yang berguna tanpa penyesalan. Kalau boleh saya rangkum adalah begini. Hidup di saat ini memilih kehidupan seperti saat ini, menerima kenyataan saat ini, berarti kita meninggalkan, melupakan hal-hal masa lalu yang membuat menderita, tetapi selalu mengisi kehidupan saat ini dengan hal-hal yang positif, dan dengan kita mengisi hal-hal positif tersebut, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan. Sebagai sari rangkuman dari ini, ketika kita hidup di saat ini, ketika kita menerima kenyataan saat ini, kita berarti sudah memperbaiki kesalahan masa lalu. Dengan begitu, kita sudah menyelamatkan hidup kita di saat ini. Dengan hidup di saat ini, dengan mengisi kehidupan di saat ini, berarti kita sudah tidak menghancurkan masa kini, dan kita sudah punya bekal untuk mengisi masa depan tanpa perlu khawatir dan cemas. Tinggalkan yang membuat kita khawatir dan was-was, lupakan hal-hal yang membuat kita menyesal, tapi isi hari ini dengan hal yang positif. Demikian, semoga kita bisa berdiskusi atas Dharma keseharian ini. Saya kembalikan waktunya kepada Ayu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Romo atas sharing damai yang sangat luar biasa dan tentunya semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, tentunya Romo setelah ini kita akan membuka sesi diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita, dapat bertanya langsung melalui kolom komentar di laman YouTube, atau bagi yang hadir di Zoom bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau juga bisa raise hand. Ya, baik. Jadi mungkin selagi menunggu Romo pertanyaan dari audiens, tentunya sangat membantu sekali Romo sharing hari ini. Terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk mengisi Sama-sama. pada malam hari ini, dan tentunya sesuai tadi yang sudah dipoinkan oleh Romo bahwa jika kita di dalam kehidupan kita itu melakukan kesalahan dan kita merasakan penyesalan, nah pastinya kita ke depannya kita bisa fokus dan menerima apa yang menjadi realita kita pada saat ini, dan tentunya kita bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita yang akan mendatang dan juga saat ini ya Romo ya. Ya. Jadi di sini sudah ada beberapa Ya, pertanyaan. itu kira-kira. Ya, jadi pertanyaan pertama, bagaimana jika hidup seseorang itu hampa? Jadi pada saat ditanya tujuan hidup, mereka itu bingung mau jawabnya seperti apa. Nah, mungkin sesuai dengan apa yang tadi Romo sudah paparkan, mungkin bisa diberikan pendapat Romo terkait dari hal ini, Romo. Soal hidup ini rasanya hampa, mungkin yang seperti tadi, bahwa saya sampaikan kita diberi pilihan, 3 pilihan. Semuanya ini sesuai dengan karakter kita. Kita mau memilih menjalani kehidupan, menerima sebagai takdir, meratapi sebagai takdir, merasa paling berat di dunia,
hal tersebut akan membuat dirinya hampa. Sementara hidup tidak hanya yang sudah berjalan kemarin, tetapi kita diingatkan bahwa hidup masih ada hari ini dan esok. Kuncinya kita harus berjuang, kita harus mencari solusi atas apa yang menjadi masalah dari kita agar kita tidak hampa. Solusi itu kadang bisa ditemukan kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang bisa memberi nasihat, orang-orang yang bisa dipercaya untuk sharing atas masalah yang muncul, tapi terutama jawabannya adalah dicari oleh diri sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya jawaban tadi. Mungkin untuk selanjutnya Romo, tadi kan Romo pada saat awal pemaparan materi sempat menyinggung bahwa hidup ini adalah drama ya Romo ya. Nah di sini pertanyaannya adalah bagaimana agar kita itu menjadi sutradara, bukan aktor dalam drama kehidupan kita. Nah, artinya bagaimana agar arah dari hidup kita itu tergantung pada kita. Jadi kita nggak bingung dan kita tidak terombang-ambing Romo. Nah mungkin ada tipsnya gitu biar kita itu bisa menemukan apa sih yang sekiranya cocok untuk hidup kita dan kita bisa menemukan jati diri kita. Maaf, jadi intinya kita menemukan jati diri ya. Soalnya pertanyaannya apa tadi agak Betul, betul. putus-putus. Jadi Iya, betul, Romo. bagaimana kita menemukan jati diri? Iya, Ya, betul. kalau saya boleh berpendapat begini, ini perjalanan hidup itu kan sudah ada dan harus kita jalani. Sehingga di dalam menjalani ini, hidup ini, kita harus sadar. Artinya begini, kita punya akal budi untuk berpikir, kita punya akal budi untuk bisa menentukan apa yang pantas untuk kita lakukan, bukan sebagai ceritanya pelaku sandiwara yang tadi hanya menerima nasib, menerima bahwa kita tidak berdaya dan sebagainya. Tapi galilah dari kita, percaya bahwa kita adalah pribadi yang unik, yang pasti punya sesuatu yang menjadikan ciri kita bermanfaat, punya faedah terhadap kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi merasa bahwa peran yang kita terima itu membuat kita galau, tidak punya jati diri, dan sebagainya. Tapi kita lihat kita sebagai pribadi yang unik, yang berbeda dengan yang lain, tentunya di situ nanti kita akan menemukan sebetulnya kelebihan kita untuk menghadapi drama kehidupan ini. Saya seperti apa ini? Dari situ setelah mengetahui saya siapa, saya seperti apa, maka disitulah modal sebagai pembentukan jati diri kita tersebut. Mungkin seperti itu jawab saya. Ya, baik. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Terdapat juga pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hidup ideal menurut Dhamma? Karena kan kita tuh terkadang hidup di masyarakat itu bingung Romo. Kalau misalnya kita melakukan A, mungkin kita anggap sudah benar, tapi ternyata bagi pandangan orang itu salah.
dan begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana pendapat Romo terkait hal tersebut? Nah, ini saya hubungkan dengan yang tadi. Jangan overthinking. Artinya begini. Kalau kita sudah menentukan sesuatu, tentunya kita sudah pertimbangkan hal itu dengan masak-masak. Kita sudah tahu bahwa kita berbuat begini, pasti juga dicela. Kita berbuat begitu, tidak tentu dipuji, dan sebagainya. Tetapi kita sudah menyatakan, kita sudah mempunyai keputusan sendiri, berarti beberapa pertimbangan yang positif, yang paling baik menurut kita, pasti sudah kita masukkan di dalam pertimbangan, sehingga kita menyimpulkan bahwa pasti tidak menyenangkan banyak orang, tetapi jangan lupa bahwa orang semua punya benak yang masing-masing, yang mungkin bagi satu orang merasa ini benar, di satu sisi tidak benar, dan sebaliknya begitu juga. Sehingga janganlah overthinking terhadap apa yang kita putuskan. Kita kalau sudah memutuskan sesuatu, kita harus pede, kita kadang harus lepas dari, artinya kita tidak perlu lagi terlalu memasukkan ceritanya pendapat orang lain untuk hal yang sudah kita rasa benar ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Jadi intinya kita tidak boleh terlalu overthinking ya, terkait dari pemikiran orang terhadap kita, begitu Romo ya. Seperti itu menurut saya, karena ceritanya kita tentunya sebagai manusia yang sudah memilih peran seperti itu, tentunya di dalam memutuskan sesuatu, tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan itu tentunya karena kita mau belajar, bukan ceritanya dengan keras kepala, saya pokoknya maunya seperti ini, tidak. Tetapi tentunya kita meninjau dari berbagai segi, sehingga kita kalau sudah memutuskan, berarti itu sudah merupakan pilihan terbaik dari semua pertimbangan yang sudah kita pelajarin dan sudah kita lakukan. Ya, baik, terima kasih Romo. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, eh, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita itu balance dalam kehidupan ini. Jadi kan di dalam suatu kehidupan seorang, pastinya seseorang tersebut tuh memiliki banyak peranan. Misalnya peran sebagai orang tua, kemudian juga berperan sebagai karyawan mungkin di kantornya. Lalu bagaimana caranya agar bisa menentukan prioritas? Karena kan pasti pada saat kita memilih sesuatu akan ada konsekuensi yang perlu kita harus hadapi. Nah, mungkin ada tipsnya Romo dalam kehidupan ini, bagaimana cara kita menyeimbangkan hal tersebut. Tentang menemukan hal-hal yang di satu tempat berbeda dengan lain, sehingga kita harus berperannya seperti apa, itu tentunya kita harus paham situasi yang kita hadapin. Misalnya, salah satu yang tadi saya ngomong di depan, di atas, bahwa di dalam menyelesaikan masalah yang dibutuhkan waktu, kapan kita ngamatin, kapan kita diam, kapan kita memberi jawaban, dan kapan kita menolak atas apa yang ada tersebut.
Di dalam rumah pun kadang misalnya kita pengen merankan sebagai orang tua, tentunya kita juga melihat kalau kita dari sisi anak seperti apa, anak zaman sekarang harus diperlakukan seperti apa, dan sebagainya, itu pertimbangan-pertimbangan atau info-info seperti itu harus kita pelajari agar di semua kehidupan kita bisa menyeimbangkan, artinya bukan bukan menyeimbangkan itu dalam arti ya udah saya ikutin aja kamu, tidak begitu, tetapi mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk memberi jawaban, memberi solusi, memberi sikap yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Terdapat pertanyaan lagi dari YouTube. Jadi pertanyaan dari Saudara Since Angkawijaya. Pertanyaannya adalah, Selamat malam Romo, hidup ini penuh perjuangan dan tantangan hidup. Teori Darwin ternyata benar, yang kalah dia akan mati. Bagaimana tanggapan Romo mengenai teori tersebut? Untuk yang kalah tentunya akan mati, seperti itu ya. Betul, Jadi Romo. itu seperti seperti anggap, bikinlah hal itu sebagai pemicu semangat buat kita bahwa inilah hidup. Kita harus berjuang atas apa yang terjadi di saat ini. Berjuang dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, berjuang dengan meningkatkan cara kerja yang efektif, berjuang meningkatkan ide-ide kreatif dan sebagainya, sehingga hal-hal tersebut bisa kita kurangi dengan menyadari bahwa hukum tadi yang dikatakan sepertinya benar. Nah, untuk menjawab benar atau tidak, marilah kita siapkan diri kita untuk lebih mau belajar, lebih mau membuka diri, membuka wawasan, dan bersinergi dengan yang lain. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada para audiens yang ingin bertanya, bagi sudah hadir di Zoom, bisa langsung raise hand atau mengirimkan di kolom komentar. Baik Romo, mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Romo, apakah penyesalan itu bisa dihindari atau tidak, Romo? Karena mungkin sebagian orang bisa menganggap situasi A adalah penyesalan, tapi bagi orang lain itu mungkin bisa dijadikan sebagai atau mungkin dia sudah menerima saja gitu. Jadi dia tidak menganggap hal itu penyesalan. Nah, menurut Romo seperti apa? Penyesalan adalah hal yang sewajarnya kita lepaskan. Kenapa? Karena seperti tadi, penyesalan itu kan biasanya datang setelah terjadi. Setelah terjadi, kita mau menyesal, mau meratapi, itu tidak akan merubah kondisi saat ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan lebih meningkatkan diri kita, dengan mengisi hari ini dengan hal-hal yang baik yang menyebabkan kita tidak akan terulang lagi kejadian yang menyesal tersebut, yang membuat kita menyesal tersebut, dengan terus-menerus menimba ilmu, terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita. Dengan begitu, berarti kita akan hidup dengan lebih damai, lebih tenang, dan tidak selalu
menyesal akan apa yang sudah terjadi. Begitu. Ya, baik. Sudah mulai jelas, Romo. Jadi, mulai terbayang bahwa ternyata penyesalan itu muncul karena memang pikiran kita sendiri yang tidak menerima kenyataan atau realita yang ada. Jadi, Betul. betul. Jadi, untuk menghindari rasa penyesalan tersebut, sebaiknya kita mulai menerima apa yang kita hadapi dan memperbaikinya ke depan, gitu ya, Romo ya. Betul. Seperti itu. Ya, Kira-kira jawaban saya nyambung dengan apa yang dinyatakan Ayu Dinda terakhir ini. Seperti ya, itu. ya. Jadi, Terima kasih. jangan menyesal, tapi terimalah kenyataan yang ada dan mengisi kenyataan yang ada itu dengan melakukan hal-hal positif yang baik buat kehidupan kita saat ini. Karena kita sudah memilih peranan yang menurut saya adalah peranan yang paling bijaksana di antara tiga pilihan yang ada tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo atas penjelasannya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Nanti apabila nanti ada pertanyaan, mungkin bisa langsung mengirimkan di kolom komentar karena masih ada beberapa sisa waktu. Namun mungkin untuk mengisi waktu, saya persilakan kembali kepada Romo Chandra, mungkin ingin memberikan closing statement-nya atas pemaparan materi pada malam hari ini. Ya, sebentar ya. Saya boleh memberikan closing statement sebagai berikut. Kita sudah memilih peranan kehidupan yang saat ini. Kita memilih kehidupan saat ini berarti akan mengisi peranan kehidupan saat ini dengan baik. Yang membuat kita menyesal di masa lalu, kita lepaskan. Yang membuat khawatir untuk masa depan, kita lupakan. Karena kita hidup adalah saat ini untuk bekal juga masa depan. Hal yang terpenting, jadilah diri kita terbaik dengan versi kita dan buatlah diri kita punya positif vibes buat sekitar kita. Itu closing statement dari saya. Semoga bermanfaat dan kita ambil hikmah dari apa yang kita bersama-sama diskusi pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Romo atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, demikianlah closing statement. Dengan berakhirnya closing statement juga saya akhiri untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Chandra karena sudah berkenan hadir dan memberikan materi bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita yang berbahagia. Kami mohon kesediaannya Romo Chandra untuk memandu pelimpahan jasa pada malam hari ini. Baiklah, sesudah kita melakukan kebajikan dengan berdiskusi dhamma keseharian, sudah membaca parita, memuji keagungan Guru Buddha, marilah semua kebajikan ini kita limpahkan kepada leluhur-leluhur yang ada ikatan karma dengan kita, leluhur-leluhur Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kepada semua makhluk. Punya disani katasa, yananyani kata nime, te sanca bagino hontu, sattananta pamanaka, ye piya gunawantaca,
mayang mata pita dayo, tita me capya ditawa, anye maja tawerino, satta titanti lokasming, te buma catu yonika, panceka catu wokara, samsaranta bawa bawe, nyatang ya pati daname, anumodantu te sayang, ye cimang napa jananti, dewa tesang niwedayong, maya dinana punyanang, anumodana hetuna, sabe satta sada hontu, awera suka jiwino, kema padanca papontu, tesa sijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kiu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian dan hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama kembali membacakan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita ucapkan patana secara bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih banyak Romo Chandra yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita menambah kebajikan dengan berdana. Kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan pengumuman. Baik, Bapak Ibu dapat berdonasi melalui rekening yang ada di layar. Berikut merupakan informasi canting pagi sore. Berikut
berikut merupakan batik Kinara-Kinari. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan dapat menghubungi nomor yang sudah tertera. Untuk informasi lebih lanjut dapat berkunjung melalui laman www.kalianminta.info. Baik Bapak Ibu, demikianlah Damasa Kaca Online kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di Damasa Kaca Online berikutnya dan selamat malam. Terima kasih.